Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dari program studi Ekonomi Syariah kelas F UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 2151010280. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini merupakan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang anjuran memakan makanan yang halal dan bergizi. Menurut Quraisy Shihab, ayat itu ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi juga untuk seluruh manusia, seperti pada ayat tersebut, yaitu An-Nas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan yang merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini mengajak manusia untuk memakan makanan yang halal dan bergizi, karena itu baik bagi tubuh mereka dalam jangka panjang dan dapat menunjang berbagai aktivitas harian mereka. Menurut sebagian ulama, kata kulu pada ayat ini tidak bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran yang sebaiknya dilaksanakan, mendekati posisi wajib. Anjuran memakan makanan yang halal dan bergizi bagi Allah itu Allah sampaikan karena tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Dia menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada juga burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena di bumi tidak hanya diciptakan untuk manusia, walaupun sebagian besar isinya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Karena itu, manusia yang telah diberikan anugerah akal dan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk memilah dan memilih makanan yang halal, tidak hanya secara syariat, tapi juga bergizi atau baik menurut kesehatan. Makanan halal di sini maksudnya adalah makanan yang tidak haram, yakni makanan yang dilarang oleh agama Islam. Makanan haram ada dua macam jenisnya, yaitu makanan haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah, dan makanan yang haram dari segi perolehannya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan hal ini tidak termasuk ke dalam dua jenis makanan tersebut. Sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa anjuran memakan makanan halal dan bergizi baik diperuntukkan bagi seluruh manusia, tidak terkecuali seorang pun. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang muslim dan kafir, makanlah makanan yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian ke dalam kehidupan dunia kalian." Namun meskipun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari 4 macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitasnya pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. Selain semua itu yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Secara umum, berdasarkan kecocokan masing-masing individu, ada makanan yang halal baik buat si A, ada yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik.
meskipun itu baik bagi yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi karena memiliki dampak yang kurang baik. Adapun makanan yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah makanan yang halal lagi baik untuk kesehatan. Berdasarkan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 168, dapat dipahami bahwa manusia, baik muslim maupun non-muslim, dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan bergizi atau baik. Ayat ini secara eksplisit juga mengajarkan kita untuk bertindak selektif dalam memilih makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Tidak makan secara sembarangan dan berlebihan. Untuk itu, semuanya marilah kita menjaga pola hidup sehat, menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar senantiasa semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk semua yang mendengar. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.